Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam ada kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu Majelis Guru SMA Negeri 3 Bengkalis dan Bapak Kepala Sekolah Bapak Sukron Setiawan SE yang kami hormati, langsung saja saya sebagai moderator pada hari ini akan mempersilakan jalannya proses diskusi yang nanti akan dipandu oleh Ibu Firdausiah STD. Dan diskusi kita pada hari ini merupakan salah satu program atau menyelesaikan tugas dari guru penggerak yang di sini salah satu guru penggerak dari sekolah kita yaitu Ibu Firdausiah STD. Dan diskusi kita pada hari ini adalah tentang forum diskusi pengelolaan program sekolah yang berdampak positif pada murid. Dan untuk selanjutnya dipersilakan, sebelum diskusi ini dipandu oleh Ibu Firdausiah, kita persilakan Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sedikit sambutan. Kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sukron Setiawan SE, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala alihi Syukur kehadiran Allah SWT segala rahmat dan hidayahnya kita bagi ini dapat mengumpul bersama di ruangan ini. Ketika kita berharap semoga apa yang kita laksanakan hari ini, khususnya diskusi program sekolah yang berdampak positif pada murid berjalan dengan baik. Salam dari kesalahan kita berkata kepada Tuhan Allah Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Tuhan Rasulullah Muhammad. Baik Bapak Ibu, sebelum saya ucapkan terima kasih kepada kalau guru penggerak sekolah kita Ibu Firdausiah yang sudah berinisiatif ya untuk mengadakan forum diskusi pengelolaan program sekolah yang berdampak positif pada murid. Dan tentunya apa yang akan dilaksanakan, yang akan diterapkan program ini tentunya akan membutuhkan dukungan dari semua pihak yang begitu melalui kegiatan ini juga kita dan mengajak gitu ya untuk kita semua. Mari kita berkontribusi apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita buat untuk memajukan kualitas pendidikan di sekolah kita. Nah, ini sedikit dari saya terkait program sekolah yang berdampak positif pada murid. Ini menjadi bagian dari tahapan yang salah satu tahapan yang harus dilalui oleh BUP ya, selaku CGP. Nah, saya tentunya juga berharap mudah-mudahan Pak Yusuf dan kalau bisa terus ada gitu dari sekolah kita tahun ini ada 10 alhamdulillah ya belum lancar. Tanggal 11 besok saya belum tahu siapa ya, mudah-mudahan bisa dilupa ya proses ya atau udah belum nah yang lain juga ya, jadi jangan takut, jangan ya memang mungkin ini maaf bisa pakai waktu sebentar ke pengalaman sedikit di SMA 2 ya, karena saya ada pasangan itu sama saya di grup ini Bapak Ibu terkait program bergerak nih, tapi gak ada yang mau ikut di awal ada gitu kan, 1-2 orang ikut 3 kan, lantas gak mau coba lagi, habis itu gak ada lagi, terus sekarang jadi SMA 2 itu saya 2 tidak iya, kalau saya pernah ikut, pada saya pernah ikut, berusaha kita pernah ikut, Kak Selasi pernah ikut tapi gagal, habis itu ini lagi gitu. Bahkan saya bahkan Pak Akbar sebagai kepala sekolah itu ikut necessary informasi di grup begitulah kan. Saya nggak tahu ini apa penyebabnya kok. Cuma kemungkinan gitu ya, yang pertama mungkin nggak mau dibuat. Tengok kawan yang sudah ikut kan betul lelah kan, masak ya kan. Wah kecoh dulu, pulang ke sana diri. Ini kadang kita nggak mau keluar dari zona nyaman gitu kan. Nah terus juga mungkin yang kedua. Nanti awal ikut menjaga tidak pulang jadi kepala sekolah pulang jadi kan karena jadi seperti itu. Maka sekarang ini guru penggerak selalu dilihat di hampir diartikan apa ya ini kan dia dulu penggerak bukan jadi kepala sekolah atau kawasan gitu ya, ini apakah yang salah ya. Memang betul salah satu syarat sekarang menjadi kepala sekolah pengawas itu wajib memiliki sertifikat guru profesional, sertifikasi hingga dan sertifikat guru penggerak itu betul salah satu syarat. Tapi nggak perlu harus kayak saya mau bilang gitu tidak ya menjadi syarat saja lah, tapi jangan itu ini kan sebab kami juga pada 1-2 cuma tidak ada gitu ya isu-isu seperti itu guru penggerak atau di sekolah atau keluarga. Tapi
Tapi setelah kemudian kata 3 tempat isi itu dihembuskan. Yang isi itu dihembuskan, kemarin di pembagian sekolah kita ada juga disampaikan karena isi itu kan jadi tempat dengan orang selalu di acara grup gerak itu yang disampaikan bahwa seorang yang sudah menjadi kepala sekolah dari kabupaten Bali sekian orang, dari provinsi Riau sekian orang, menjadi pengawas sekian orang. Jadi seolah-olah kami ini ikut untuk itu dan menjadi kepada kita. Jadi sebenarnya kembali lagi ke kita ya. Tapi inginnya saya tidak ikut. Saya ikut memang karena ingin mengetahui lebih tentang guru bergerak itu, tentang mereka belajar itu seperti apa ya. Cuma bukan secara kurikulum ya, artinya pada pembelajaran yang betul ya. Nah, ini juga karena salah kaprah, seolah-olah tanggapan guru bergerak bisa semua. Tahu dari A sampai Z, dari kulitnya sampai luar sampai isi dan dalam-dalam sampai keluarnya juga tahu tentang kurikulum mereka. Nggak banyak salah. Karena yang dipelajari di program bergerak itu adalah metode pembelajaran yang konsep-konsep apa namanya, pembelajaran itu seperti apa, lebih ke konsep yang bukan struktur apa. Jadi kalau ditanya secara struktur program kurikulum mereka itu rasanya bukan tidak tahu ya, tidak konsisten juga itu tidak ada di dalam materi pembelajaran di program. Oke, nah kedepan saya ingin itu tadi sama-sama kita semangati, tidak bisa kita coba membantu lah kalau informasi terkait program bergerak, kita memastikan ya program-program kita bisa itu saja ya. Semakin banyak bergerak di sekolah kita, intinya juga karena kalau kita bicara soal rapor pendidikan juga berdampak ya bahwa orang bergerak di sekolah itu tidak tahu. Terus juga melalui isu yang itu pendidikan itu fokus kita belajar gitu. Terkait lagi terkait forum diskusi ini, saya minta berdiskusi Bapak Ibu, kita duduk sama-sama belajar. Dan juga saya ada terkalifikasi yang melihat bahwa dilihat kemarin sudah bergerak, tapi yang di video selesai belajar sampai di video dan di video lengkap itu kan, lengkap itu. Ya, Ibu masuk ke bagian ini, lagi belum ya. Jadi saya tidak ada kita semua untuk bagaimana program yang dilakukan oleh Kufir bisa dan dapat diterapkan pada sekolah kita. Jadi ini dapat disampaikan. Jadi proses mohon maaf apabila dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian sedikit sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Bengkalis pada kesempatan kali ini. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan forum diskusi yang dalam hal ini akan dipandu langsung oleh Ibu Firdausiah SPD. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya pada kesempatan hari ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk berada di malam ini dalam rangka melaksanakan forum diskusi ya antara kepala sekolah, rekan majelis guru dan saya selaku DPP yang ingin melaksanakan program sekolah yang berdampak positif pada murid. Alfa, salawat dan salam kita hadiahkan buat junjungan Allah Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 3 Bengkalis, Bapak Ibu majelis guru yang berbahagia. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di ruangan ini, walaupun dengan banyak rutinitas yang ada masih berkesempatan untuk menghadiri kita. Adapun kegiatan kita adalah berupa forum diskusi ya, forum diskusi dalam rangka pengelolaan program sekolah yang berdampak positif pada murid. Adapun kegiatan ini adalah suatu penugasan yang harus saya kerjakan ya, dan bentuk aksi nyata ya dari modul terakhir yang saya ikuti sekarang itu adalah pendidikan guru bergerak angkatan 9 Kabupaten Bengkalis. Baiklah Bapak Ibu, kita diskusinya di sini adalah kita curah pendapat ya. Mungkin ide-idenya banyak sekali saya rasa kalau untuk ide-ide dari Bapak Ibu ya, yang sudah punya pengalaman mengajar beberapa tahun, puluhan tahun, mungkin juga dari kepala sekolah juga ya, kita punya pengalaman ya. Oke, jadi kita lihat sebentar untuk tahapan dalam merumuskan program. Jadi kita ini punya programnya, kita mau mencetuskan programnya apa ya. Jadi tahapannya adalah pertama kita diskusikan dasar dari program ya, jadi ada dasarnya apa, kemudian pemilihan tema, latar belakang dan tujuan dari program yang ingin dijalankan. Kemudian tahap kedua mencari referensi literatur dan praktik baik dari sekolah yang pernah melaksanakan program yang mirip dengan program yang kita pilih.
Dan terakhir nanti kolaborasi semua warga sekolah dalam mewujudkan program. Jadi kita baru merintis program apa yang dikerjakan. Baik, Bapak Ibu. Dan dasarnya dulu. Dasar dalam merumuskan program, karena kita mewujudkan visi dari SPAN yang dikatakan suatu. Nanti kita lihat isinya apa, ya. Kemudian capaian rapat pendidikan yang sudah kita dapatkan selama ini, tadi akhir tahun 2023, ya. 2023, kemudian berarti nanti aset sekolah yang mendukung dari program yang kita pilih. Kemudian setelah kita pilih programnya, kita tentukan temanya dan kita tentukan apakah dia termasuk program dalam kegiatan intra. Intra itu tadi dia langsung dipelajari seperti biasa, ya, berhubungan dengan mata pelajaran tertentu. Kemudian yang kurikuler itu adalah kegiatannya juga berhubungan dengan pelajaran, tapi dia di luar jam pelajarannya, ya. Kemudian yang terakhir ekstrakurikuler juga dikelola oleh sekolah, mungkin kita perlu waktu tambahan. Nah, jadi kita tentukan nanti dia kategorinya mana. Ya. Nah, kalau kita lihat visi dulu, mungkin visi dari SMA Negeri 3, kita kan tahapannya visi ini tadi. Kita lihat visi yang ada. Oke. Ini adalah visi yang terakhir yang sudah dirumuskan. Apa itu visinya? Mewujudkan peserta didik yang beriman, berkarakter, berwawasan global, peduli lingkungan, dan berjiwa Pancasila. Jadi sekian banyak aspek yang ada ini kan pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu aspeknya pertama. Kemudian berkarakter, dari dua aspeknya. Berwawasan global sudah 3. Kemudian peduli lingkungan 4. Yang kelima berjiwa Pancasila. Ya, berjiwa Pancasila ini masuklah yang ke-6. Kalau pelajar Pancasila itu, ya. Oke. Jadi dari visi ini kita ambil salah satu aspek yang ingin kita gali lebih mendalam, ya. Misalnya kita ambil yang berwawasan global, ya. Kita ambil berwawasan global. Oke, kita apakan dulu? Kita tandai bagi berwawasan global yang kita lakukan programnya. Itu untuk visi SMA 3. Kemudian untuk capaian rapat pendidikan, mungkin untuk rapat pendidikan kita kan aspeknya ada apa tuh, literasi, numerasi, dan lainnya aspek yang mendukung. Oke. Kalau kita fokuskan ke literasi, kira-kira SMA 3 gimana literasinya? Merah, kuning, atau oranye? Terakhir, oranye ya? Oranye itu berarti di bawah kuning atau merah? Oh sekali, berarti di atas merah. Di atas merah, yang paling bawah merah. Ya, yang paling bawah merah. Oke. Berarti kita pertengahan. Ya, literasinya pertengahan. Nah, kemudian kalau kita fokuskan ke literasi, kita ambil lagi aspek yang ketiganya aset sekolah. Kira-kira ada nggak aset yang mendukung dari kegiatan literasi ini? Kira-kira ada yang mau berpendapat? Dari aset, gimana? Ya, silakan Ibu. Oke, baik. Saya akan coba menanggapi dari Ibu Firdausyah. Dari aspek literasi ada nggak, kalau dilihat dari segi aset sekolah, ada nggak aset sekolah kita mendukung untuk dalam hal literasi ini? Kalau dari aset sekolah, saya pikir di sekolah kita ada perpustakaan. Perpustakaan itu merupakan salah satu tempat atau sebagai alat untuk kita bisa meningkatkan literasi di sekolah kita. Nah, saya pikir seperti itu. Terima kasih Ibu Zulfa atas pendapatnya. Jadi benar ya, perpustakaan itu salah satu aset pendukung dari literasi. Mungkin ada Bapak Ibu yang berpendapat lain yang dimiliki oleh siswa kita apa kira yang lagi memang dari zamannya itu sekarang itu siswa kita memiliki aset apa? Kira-kira ada yang mau berpendapat? Silakan, Kamdi. Samping pustaka merupakan aset yang utama dalam manajemen sekolah. Yang kedua itu media sosial berupa HP yang saat ini sedang oleh siswa sedang dilakukan sekolah itu menggunakan HP. Itu salah satu yang bisa dilihat sebagai aset sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hamdi atas pendapatnya. Jadi benar ya, untuk aset yang kita punya itu salah satunya dari siswa. Siswa itu dia punya fasilitas, ya, fasilitas berupa gawai yang dimiliki itu bisa kita berdayakan untuk mendukung literasi. Mungkin untuk aspek literasi ini ada cakupannya secara non digital dan digital, ya.
Yang lagi ngetren sekarang itu adalah yang digitalnya. Oke, ini kita cakupannya ambil nanti yang digital itu berdasarkan aset yang sudah dimiliki oleh sekolah. Jadi aset kita itu ada 3 modal dasarnya. Pertama ada modal manusia, ya, modal fisik, modal finansial, modal sosial, modal politik, modal budaya dan agama, kemudian modal lingkungan. Ada 7. Itu yang kita bisa berdayakan. Kalau untuk lingkungan kita gimana akses internetnya? Bagus. Ya, bagus sekali ya. Bagus sekali, lancar karena kita berada di area kota. Ya, berada di area kota. Ini dari paket ada apa? Dapat? Ini semacam apa ya, feedback, jadi kenangan juga buat saya. Ini yang saya lakukan di angkatan 22 ya, tahun 2021 ya. Jadi saya kemarin di SMA 2 tuh serupa dengan sama ya. Tapi temanya itu memang tentang literasi digital juga. Jadi aplikasi yang saya perkembangkan itu CBD, saya kasih nama CBD, sistem literasi digital. Di mana kontennya itu lebih ke selain sumber baca digital, tapi juga ada resource sumber pembelajaran. Nah, jadi yang saya teringat gitu ya, tanya aset apa saja yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan ini. Salah satunya adalah di hotspot. Ya, kita setelah ada internet, kita ada akses point. Itu yang hotspot itu tidak selalunya ada hotspot dan internet. Cuma hotspot itu bisa dimanfaatkan untuk data lokal dari dalam sekolah kita. Nah, jadi memanfaatkan akses point yang ada untuk kalau kita mengatakan ibu biar buat nanti ya literasi digital bisa kita terapkan dengan baik di sini. Salah satu hasil yang kita bisa menggunakan adalah begitu hotspot itu. Akses point yang terpasang di majelis guru, yang di kepala sekolah, yang di ruang di dalam komputer, itu bisa dimanfaatkan untuk akses broadcast literasi digital nanti. Nah, kemudian sumbernya itu tergantung Google nanti mengembangkannya seperti apa. Kalau saya kemarin itu, karena kebetulan saya dipercaya sebagai duta rumah belajar dulu ya, sekarang saya di teknologi, kita punya namanya mau belajar offline. Dan mau belajar offline itu yang saya kembangkan, aku saya sudah izin dulu dengan Pusdatin kemarin, boleh tidak? Silakan masukkan ke program aktif dimodifikasi. Tapi ternyata kita satu, tidak akan pernah diperjual di kita besar dari Pusdatin. Jadi itu saya memanfaatkan mau belajar offline, terus saya kombinasikan dengan konten lokal kita, masuk konten yang dibuat oleh siswa guru. Gunanya apa? Untuk berbagi grafik baik yang mereka buat, yang oleh guru, apa yang diberikan siswa itu juga. Jadi sifatnya kalau diberikan konten digital itu berupa tapi banyak yang tidak selalu dalam bentuk teks, tapi juga bisa visual, audio, video dan sebagainya. Saya lihat balik ke sekolah kita, asetnya itu banyak ya. Yang paling vital kalau untuk literasi digital akses point, kemudian kemudian punya juga konten rumah belajar, ada di sini gitu ya. Rumah belajar online itu juga nanti bisa dikombinasikan. Dimana kenapa itu dari konten yang akan dibuat, itu kita padukan dari sini ya. Terus yang ketiga yang disampaikan betul tadi, perpustakaan gitu ya. Terus kemudian juga ada alat namanya batas scanner itu. Dan kaitannya apa? Ya itu nanti bisa dikaitkan ke aplikasi yang penyedia ada kembangkan oleh Google, di mana dengan bentuk scan barcode bisa menyajikan. Kalau dulu orang lebih ke bagaimana di scan barcode itu cuma sebatas membaca daftar bukunya, ya kan sekarang ada di rak berapa ya kan bisa begitu. Tetapi itu tidak hanya sebatas itu, di mana nanti dikembangkan untuk scan barcode bukan cuma dapat kodenya saja, tapi kalau memang buku itu ada versi digitalnya bisa saja mengarahkan ke untuk pembacaannya secara langsung gitu kan. Jadi itu tambah sedikit dari saya. Pokoknya intinya kita kolaborasi lah sama-sama ya, terutama dengan kayak Pak Owa, Pak Iman, kemudian kita juga biasa dengan itu. Dan jangan lupa anak juga kita atau kalau kita lagi sekarang ini kan boleh mencoba kita. Jadi itu. Terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan saran juga berbagi praktik baik yang sudah dilaksanakan selama ini ya. Jadi benar sekali untuk aset itu sebenarnya kalau kita gali lagi potensi sekolah itu banyak sekali bisa dimanfaatkan untuk pemanfaatan untuk meningkatkan pembelajaran, kualitas pembelajaran kita di kelas. Kemudian kita meningkatkan fokusnya ke literasi kan, tapi kita bisa mengangkat nilai capaian rapor pendidikan. Jadi target kita itu salah satunya di sana. Oke. Tapi udah ada beberapa aset tadi seperti hotspot ya, kemudian akses point yang sudah ada, itu bisa kita dimanfaatkan untuk siswa. Jadi memang target kita ini utamanya memang ke siswa kita aktor utamanya nanti mau kita terapkan. Oke, mungkin kita lanjut ya, Ibu. Oke,
Oke, setelah kita pilih tadi tema literasi digital, kita tahu latar belakang. Tadi latar belakangnya berupa apa nih? Nilai, capaian, rapor, pendidikan, bagian literasinya kita masih di bawah standar. Ya, masih di bawah standar. Jadi salah satu langkahnya kita canangkan atau kita prakarsai program literasi digital ini. Ya, kita prakarsai. Kemudian tujuan programnya apa sekarang? Nah, tujuan programnya kalau secara umum mungkin kita meningkatkan kualitas literasi, baik itu siswa, guru juga ikut ya, kemudian semua warga sekolah. Kalau mungkin cakupannya kita pakai kecil hanya untuk siswa, kita berarti mengambil aktor utama itu siswa. Ya, siswa mungkin selama ini kalau di SMA 3 mungkin dari Bapak Ibu sudah tahu juga kita belum menyediakan platform untuk menampilkan hasil kreativitas siswa. Sudah ada atau belum? Kalau untuk secara manualnya ada kayak mading. Kalau mading secara konvensional itu tidak ada, didaftarkan di dinding. Mading itu majalah dinding, tidak ada. Tapi kalau secara digitalnya rasa saya belum ada. Ya, mungkin kalau di website sekolah ada, cuman untuk karya siswa itu jarang sekali dicantumkan. Nah, pada momen inilah kita mau mengambil kesempatan bagaimana hasil kreativitas siswa itu ya bisa kita tampilkan. Ya, hasil dari tampilan yang kita tampilkan nanti itu tidak hanya bisa diakses oleh warga sekolah, secara umum bisa. Dan waktunya tidak terbatas, tidak hanya pada waktu jam sekolah saja, dia waktunya bisa kapan saja, asal ada akses internet. Jadi akses internet ini merupakan hal paling kasar yang harus ada pada literasi digital ini. Ya, kalau kita gali lagi literasi digital itu banyak sekali aspek yang harus dikuasai istilahnya. Ya, jadi sebenarnya kita ingin mengikuti perkembangan zaman, ya bagaimana siswa ini bisa dia berkreativitas, bisa berkarya, dan bisa kita kasih tahu, kita ya publikasikan minimal ke orang tua. Ya, oh anak saya berkarya nih, caranya nampak karyanya ada namanya. Jadi seperti itu. Ya, latar belakangnya dari literasi, kemudian kita meningkatkan potensi atau menggali potensi dari siswa kita. Ya. Kalau yang berhubungan dengan literasi mungkin kalau dari Bu Mary mungkin ada apa saja bentuk literasinya kalau dari karya untuk Mas Anis ya. Ya sedikit memulaikan. Kalau saya di mata pelajaran bahasa Indonesia ini literasinya itu memang dalam bentuk sedikit pemberian tugas dalam bentuk Canva misalnya membuat menjabarkan biografi tokoh, menjabarkan biografi tokoh idolanya. Misalnya salah satunya penyanyi multi talent seperti Agnes Monica, misal nanti ada sedikit riwayat pendidikan, riwayat karirnya, prestasi dan lain-lain. Juga dalam bentuk video pelajaran menyampaikan dalam materi teknik observasi, misalnya yang memiliki tentang manfaat daun kelor misalnya, nama ilmiahnya, manfaatnya itu nanti akan dijabarkan di dalam teknik observasi dalam bentuk video, dalam Canva gitu. Saya rasa cukup sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ibu Mary. Terima kasih Bu Mary. Kebetulan Bu Mary ini kan guru mata pelajaran bahasa Indonesia, tentu lebih tahu karya-karya apa saja yang bisa kita cantumkan pada platform atau media literasi digital ya. Salah satunya tadi mungkin kalau saya simak tadi itu misalnya tentang biografi tokoh terkenal yang kekinian lah ya, yang kekinian yang diminati oleh anak muda sekarang seperti Agnes Monica tadi. Mungkin kalau ditulis dari riwayat pendidikannya ya, karirnya itu bisa menjadi inspirasi ya, bisa menjadi inspirasi untuk generasi muda. Kemudian bisa juga secara ilmiah mungkin laporan observasi tentang suatu benda ya, dari ya, manfaatnya seperti apa. Ini dari Bapak Ibu yang lain ada mau gitu? Oke, terima kasih. Nanti mantap nih idenya dari Canva nanti. Canva karena kita mau mengembangkan literasi digital kita tuh offline atau koneksi ke internet dia. Sebetulnya resource sumber daya banyak nih kemudian seperti yang disampaikan di bawah tadi. Canva itu kan kalau udah jadi bisa dibuat dalam bentuk macam-macam tergantung ya formatnya gitu, dalam bentuk PDF, dalam bentuk PowerPoint kan, atau JPEG, PNG gitu. Nah ini apa? Itu udah salah satu sumber untuk literasi sekolah tadi. Nah, Ibu contohkan tadi ada salah satu karya yang berbeda. Misalnya tentang apa tadi Bu? Ada tadi salah satunya biografi salah satu tokoh idolanya misalnya. Nah itu kan kalau kita lakukan buat untuk literasi digital sekolah. Kalau misalnya offline nanti tidak membutuhkan koneksi internet, ya itu kalau kita itu kosong
maka dia bisa terhubung ke aplikasi literasi digital. Dan nanti konten-konten seperti itu harus kita dulu kan, kita simpan, jadi kita taruh di library kita, perpustakaan digital kita, maupun di aplikasi literasi digital nanti kan seperti itu. Jadi selama ini pengen saya kita jangan gimana ya, orang kan kalau udah dikaitkan dengan pakai data ini kan buat mereka malas seperti itu. Jadi sekarang kita bisa terangin dulu dari lokal dulu yang tidak membutuhkan akses luar, tidak butuh internet, tapi ke depan mungkin bolehlah seperti itu. Tapi kali-kali saya ingin terangin itu siapkan konten-konten literasi digital yang memang kita simpan nanti di server lokal kita di sekolah. Tidak dikaitkan dulu ke luar internet. Misalnya kayak ibu tadi kan bilang ada beberapa kampanye, ada di kampanye ini kita saling minta apa gitu, klik karena klik langsung keluar, kita kan gitu. Ya, nah itu masalahnya. Kalau lain halnya kalau kita sudah buat kondisi duit kita lagi membuat anak-anak punya akses itu, kita cepat segera sama. Itu aja Pak. Oke, terima kasih Pak atas sarannya. Mungkin kita inginnya nanti selain yang versi online kita sediakan versi offline-nya. Ya, iya, iya benar. Kayak gini kan mereka nanti senang kan, karyanya bisa dilihat, terus kalau kawannya itu juga bisa dilihat dari lain, motivasi gitu. Ya benar. Ada yang punya pengiriman bisa kolaborasi mereka. Ya, oke. Terima kasih Pak atas sarannya. Oke. Jadi kalau kita mau memanfaatkan yang versi offline itu mungkin kita cari dulu referensinya Pak. Mungkin kalau saya pribadi belum jumpa. Ya oke. Yang sudah saya sebelum melakukan ini kita diskusikan, saya sudah mencoba juga yang versi trialnya sudah ada. Saya manfaatkan Google Site. Nah ya Google Site karena kan versi gratis tuh. Jadi tampilannya website. Jadi kita bisa lupa artikel, bisa kemudian gambar-gambar yang memanfaatkan seperti kata Bu Gani tadi memanfaatkan Canva, ya itu yang bikin sekarang itu. Dan anak-anak itu sudah familiar. Ya, kalau di Canva itu semua format bisa, ya semua bentuk bisa, ya di eksplorasi lagi oleh anak. Kalau anak itu membacakannya gini, kita A ya sampai Z itu, ya berkembangnya luar biasa. Lebih mengetahui mereka daripada kita gitu. Jadi kan kalau untuk versi online mungkin akan segera kita cari gimana solusinya, dan kita hanya dengan Pak Duta belajar juga mengenai apa di teknologi ya soal kita lanjutkan. Ya. Jadi untuk mungkin dari Pak Iko ada lagi yang mau memberikan saran selain dari komik tadi kan, komik apa lagi? Mungkin ada bisa lupa karya seni. Ya kalau tampilan website itu lebih luas. Kalau yang makin profesional kan hanya tampilan kertas-kertas. Mungkin warna-warni oke lah kalau untuk komik. Kalau untuk di website itu bisa lupa gambar yang bergerak, animasi. Nah itu ya plusnya, ya animasi. Mungkin untuk contoh yang sudah ada, ya kalau contoh yang sudah ada, kebetulan saya sudah buat versi trialnya. Alhamdulillah itu tanggapan dari siswanya luar biasa, ya luar biasa. Ada yang menuliskan puisi yang berhubungan dengan kebetulan saya mata pelajaran kimia, itu ada puisi kimianya, ya. Ini nanti kita akan lihat di mana bentuknya. Ini untuk yang ini dulu, yang literasi digital tadi masih ada yang memberikan pendapat? Bapak Ibu, ada yang melanjutkan. Tapi kita fokusnya ke literasi digital yang kita susun di Google Site sekarang ini. Nah, sudah ada gambaran ya, sudah ada gambaran. Kita fokuskan tampilkan di sana adalah karya siswa. Bisa berhubungan dengan pelajaran, bisa juga yang umum bebas, tapi masih yang positif. Ya. Nah, oke, sekarang untuk selanjutnya kita lihat referensinya. Jadi untuk melaksanakan program ini kita lihat dulu sekolah mana yang sudah pernah melaksanakan. Kalau dilihat dari literaturnya, literasi digital ini adalah pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti aplikasi dan internet dan lain sebagainya. Jadi kita memanfaatkan fasilitas yang sudah ada berupa dengan media digital, ya, dan alat komunikasi gawai. Ya, dan itu HP sudah sangat familiar sekali ke siswa. Dan alhamdulillahnya di sekolah kita menerapkan kebijakan siswa boleh membawa perangkat HP-nya. Jadi sebenarnya tujuannya untuk menunjang proses pelajaran sebagai sumber belajar yang tak terbatas. Dan siswanya juga mempunyai akun belajar ID yang dari Kementerian Pendidikan ya, dari Kementerian Pendidikan itu sudah ada. Jadi bisa dimanfaatkan. Ya, kemudian nanti guru dan siswa bisa berkolaborasi juga. Ya, jadi sudah ada gambarannya untuk kegiatan program ini. Mungkin kita mau memfokuskan itu kira-kira kita rumuskan apa programnya? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Silakan. Sudah ada kata kuncinya literasi.
Kalau dari saya pribadi, ini dari kasih saya, mungkin kita sekolah ini memfasilitasi atau menyediakan media literasi digital untuk siswa atau menyediakan media literasi digital untuk siswa di sekolah. Kalau menurut pendapat saya seperti itu, mungkin dari Pak Ibu mau menyempurnakan atau menambahkan sebelum kita lihat untuk yang praktik dari sekolah lain. Benar Ibu Susi, tidak ada anggapan. Kita fokus tadi kan literasi digital itu berupa mading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai preferensi teratur dan praktikal sekolah yang kita laksanakan dengan tadi perencanaan yang kita ingin memanfaatkan di kita atau kita diskusikan itu menurut saya baik. Cuma sebelum itu berjalan, bagaimana kalau seandainya kita membawa ibarat kata minat siswa yang tadinya kalau seandainya kita umpamakan 100, mereka hanya mampu kesadarannya itu hanya 10 orang. Jadi bagaimana kita merangkul dulu sehingga semua yang mau dari 100 itu, jadi pekerjaan itu agak timbul semacam ini, semacam ada persaingan. Nah, kalau seandainya kita ambil aja yang dari 100 itu ada 2-3 orang, itu tidak akan ada tidak akan ada persaingan, tidak akan ada persaingan. Tapi kalau seandainya kemanfaatan daripada literasi ini kita rangkul dulu semuanya, bagaimana kita rangkul sehingga semua yang kita rangkul itu merasa terpanggil dan punya keinginan untuk hasilnya mereka itu saya tampilkan. Nah, contoh, kami di sini membuat video-video, tapi video hasil yang dibuat itu ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Artinya ada yang teknologinya mantap, jadi dia ada bumbu-bumbunya yang bisa membuat orang jadi senang melihat. Tapi bagi yang kurang begitu memahami, mereka membuatnya polos saja. Contoh presentasi yang mereka sampaikan, mereka ada masukkan macam-macam bentuk sehingga menarik. Tapi bagi kita hanya sekedar video ini saja sudah habis. Nanti tidak ada daripada lebih baiknya. Itu presentasi, video dan lain sebagainya. Jadi harapan saya masukan di sini adalah bagaimana kita bisa merangkul banyak siswa itu sehingga mereka merasa ini miliknya. Dan kita akan bersaing di sana bersama. Setelah kita bersaing bersama dan kita akan lihat nanti ada semacam perlombaan atau persaingan untuk SMA Negeri 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, sehingga nanti belajar kita selesai akan lebih menarik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Susi Rawati atas tanggapannya yang luar biasa. Jadi sebenarnya Ibu yang Ibu sampaikan itulah yang akan kita laksanakan. Ya, jadi kita nanti setelah dari kegiatan ini, saya akan mengundang perwakilan dari semua siswa yang berkelas dari OSIS akan menggali ide-ide dari mereka apa yang mau ditampilkan. Dan kita insya Allah kalau memang cocok nanti programnya kita susun ekstrakurikulernya, kita sediakan waktu untuk siswa minimal mungkin 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Kita butuhkan siswa-siswa yang punya minat dan bakat untuk mendesain karya secara digital dan kita bina. Itulah program yang ingin kita laksanakan. Jadi tidak salah yang disampaikan tadi itu adalah harapan kita bersama. Ya, harapan kita bersama secara digitalnya seperti itu. Jadi salah satunya pemanfaatan Canva tadi, ya yang banyak sekali produk-produk yang bisa dihasilkan dari Canva itu seperti apa dan akan kita bina. Dan di sini yang berperan, kami mengharapkan sekali mungkin dari, bukan saya sendiri aja, dari guru bahasa Indonesia berupa karyanya, kemudian dari guru seni juga, kemudian guru TIK, ya itu sangat sekali diperlukan peran aktifnya. Sebenarnya semua guru, ya semua aspek yang ada, semua stakeholder yang ada di sekolah ini sangat berperan sekali dalam mewujudkan program ini. Jadi untuk sekarang ini kita mau merumuskan programnya apa? Dan kita sasarannya adalah siswa. Mungkin ada juga saya dengar pendapat tampilkanlah untuk kolom gurunya, itu akan kita laksanakan. Kita selesaikan dulu untuk siswanya ke depannya seperti apa. Itu ya Pak. Ya. Jadi siswanya cakupannya seperti itu. Jadi terima kasih Ibu Susi atas tanggapannya. Jadi benar untuk kegiatan ini cakupannya adalah kita menampilkan karya siswa. Mungkin siswa itu punya minat di digitalnya, dia belum paham menggunakan, belum terampil lah gitu ya. Benar. Kan kita bina insya Allah. Kemudian yang referensi tadi, kalau referensi literatur kita cari lah ya literatur yang berhubungan dengan literasi digital tadi. Kalau praktik baik dari sekolah lain kebetulan, apabila kalau sekolah kita melaksanakan
literasi digital juga pada waktu CGT itu Pak ya. Mungkin bisa berbagi Pak lebih detail gimana? Terima kasih. Ya, jadi sama seperti tugas yang dilakukan oleh Google sekarang itu kemarin sudah saya tawarin gitu ya. Jadi memang ceritanya panjang, mungkin juga menjelaskan kenapa waktu itu dicobakan di perpustakaan dan juga di Pokoknya berarti memanfaatkan titik akses point yang ada di perpustakaan dan di lapor. Tidak kan kalau di lapor kan otomatis perlu kebijakan lokal nih, ya maka mereka bisa langsung CDD. Nah, yang berada di halaman sekitar misalnya kayak di sebagai apa kursi yang terbuat dari luar itu ya, pakai semen corak itu kan. Nah, mereka kan di sekitar halaman sekolah, misalnya di depan perpustakaan gitu ya, mereka duduk di sana, pegawai mereka mau pakai HP atau laptop. Ketika saja orang pakai hotspot ya, CDD, gitu dan mereka masuk ke aplikasi berbasis web CDD tadi, maka mereka bisa berselancar baik itu membaca materi, baca atau lainnya. Dan bahkan niat saya itu adalah tidak hanya untuk SMA 2, tapi juga pada sekitar dan sekolah yang ada di sekitar. Kenapa? Karena tergantung belajar offline itu semua jenjang ada, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Nah, bayangkan kalau ini bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar ya kan, apakah sekolah yang terdekat ataupun masyarakat sekitar dapat akses ini, tentunya juga akan tidak hanya tentang literasi warga sekolah tapi juga warga sekitar gitu. Nah, cuma memang bedanya dengan yang Google ini, kalau saya lebih cenderung ke offline gitu ya, jadi memang tidak ada membutuhkan koneksi internet. Nah, kalau Google Site ini nanti yang perlu dipertimbangkan adalah dia membutuhkan internetnya. Google Site ini terus juga bicara tentang konten Google Site, maka data-data itu sebetulnya tersimpan di Google Drive kita. Kita akan belajar punya kapasitas dikasih 100 GB. Bagaimana pemanfaatan itu? Tapi kan sebetulnya boleh juga bisa kita siasati dengan menggunakan dalam bentuk link. Misalnya apa? Jadi dari penggunaan konten dalam bentuk file langsung untuk menggunakan drive kita begitu ya. Itu sih mungkin masukan dari saya. Tapi kalau konten untuk konten dalam bentuk link nanti bisa mungkin kita arahkan juga kalau mau belajar online dan ya, terus juga kita ada di edukasi. Tapi catatan yang perlu digarisbawahi yang saya akan Susi dan kawan-kawan semua pada intinya kita pengen konten itu karya kita gitu ya, baik yang dibuat oleh guru terutama juga yang dibuat oleh siswa supaya mereka bisa berekspresi, mengembangkan potensi mereka, edukasi, kita menginspirasi. Ini kita harapkan di konten lokal mungkin akan ada di situ. Dibanding mungkin yang mungkin ya. Terima kasih Pak atas masukannya. Berarti yang sudah dilaksanakan selama ini pada waktu Bapak bertugas SMA di 2 Bengkalis itu adalah melaksanakan aplikasinya CBD ya Pak ya. Itu pelaksanaannya bisa secara offline ya, secara offline. Oke. Jadi itu merupakan referensi kami yang jadi mungkin ada plus minusnya ya secara bisa yang offline dan online ini. Sementara yang saya kanalkan ini memang versinya online kalau bisa dilaksanakan dan cakupannya hanya karya siswa dulu. Untuk selanjutnya kita kembangkan lagi bagaimana ya. Nah, jadi benar sekali untuk jadi masukan Bapak tadi sangat berharga sekali untuk program kita ini apa yang akan selanjutnya akan kita laksanakan. Jadi kalau dari pendapat yang sudah ada ini mungkin ada lagi pendapatnya sebelum saya simpulkan. Ya, jadi dari pertemuan kita pada hari ini ada beberapa masukan yang sudah diberikan. Terima kasih atas masukan dari Bapak Ibu Guru yang sangat bermanfaat untuk kelancaran dari program kita ini. Ya, jadi kita mau mengelola program ini yang berdampak positif pada murid. Kita merumuskan tadi adalah memfasilitasi literasi digital siswa yang ada di sekolah. Ya, cakupannya fokusnya adalah bentuk majalah dinding secara digital. Ya. Kemudian ke latar belakangnya tadi adalah karena tingkat literasi kita masih di bawah standar berdasarkan capaian dari lapor pendidikan, kemudian juga karena anak-anak ini sudah familiar sekali dengan sarana teknologi, ya tidak canggung lagi, sudah bisa memanfaatkannya dan kita arahkan untuk memanfaatkan menghasilkan karya yang berkualitas dengan tampilan yang bagus, dengan konten yang bagus, ya dan bermanfaat terutama untuk dunia pendidikan. Ya, jadi salah satu manfaat dari kegiatan ini adalah sebenarnya jika seperti yang saya mengikuti tadi, kalau siswa dipublikasikan karyanya dia merasa timbul PD-nya, ya timbul PD-nya, karakternya bertambah baik sehingga dia punya wawasan kedepannya itu lebih bagus, ya. Nah, itu maksudnya. Kemudian untuk
tujuan dari kegiatan ini adalah tadi untuk meningkatkan literasi, kemudian kita bisa menghemat atau mengurangi sampah kertas. Kalau pada mari konvensional mungkin kita menghasilkan sampah kertas, kalau yang secara digital kita versi digitalnya paperless, mengurangi penggunaan kertas. Itu salah satu manfaatnya. Kemudian tujuannya tadi meningkatkan literasi dan meningkatkan kreativitas siswa dalam memanfaatkan teknologi. Itu dia. Terus untuk praktik baik sudah kita dengarkan tadi masukan dari Bapak Kepala Sekolah, sudah ada menerapkan literasi digital ini dan alhamdulillah sudah berhasil. Insya Allah akan kita terapkan di SMA Negeri 3 Bengkalis. Dan di sini saya perlu sampaikan, saya tidak bisa bekerja sendiri Bapak Ibu. Kita perlu kolaborasi dari semua pihak dan nanti kita tentukan kapan kita bisa melaksanakan membina anak itu yang menulis karya. Mungkin karyanya bisa, tidak ada sama dia. Lagi tampilan layoutnya seperti apa, supaya menarik, enak dibaca. Yang videonya gambarnya bisa dianimasikan seperti itu. Jadi tampilannya lebih menarik. Jadi demikian yang dapat saya simpulkan untuk pertemuan kita pada kali ini. Saya sangat berterima kasih atas masukan dari Bapak Ibu, Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kadis Guru, dan harapannya dari kegiatan ini kita sudah dapat merumuskan program yang akan kita laksanakan ke depannya. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jika ada kesalahan saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akhir ya. Baiklah. Terima kasih atas kehadiran Anda semuanya di ruangan ini. Kalian merupakan perwakilan dari kelas 12 ya. Oke. Untuk kegiatan kita ini adalah kegiatan diskusi, ya, sharing, yaitu tentang. Saya akan menuliskan temanya apa. Temanya adalah apa itu? Literasi. Kita khususkan di sini adalah literasi digital. Ya, literasi digital. Kalau mengenai tema literasi digital, berarti berhubungan dengan apa itu? Berhubungan dengan? Apa? Berarti literasi itu artinya apa? Membaca ya, membaca. Berarti kita di sini fokusnya adalah literasi yang berhubungan dengan tema apa? Pendidikan. Karena kita waktunya itu adalah waktu masa untuk mengecam atau memperoleh pendidikan di sekolah. Nah, kalau berhubungan dengan literasi, berarti kalian misalnya berminat di literasi itu khususnya yang digital. Yang paling minat itu berupa apa? Boleh, kayak apa lagi? Komik, apa lagi? Berita? Ya, boleh berita. Apa lagi? Ya, artikel majalah. Lanjut apa lagi? Ya, literasi itu apakah berupa tulisan saja? Bisa berupa gambar. Mungkin kalau kita fokusnya ke literasi digital, kalian lebih senang melihat tulisannya yang polos dari A sampai Z atau berupa ada ornamen-ornamennya? Gimana? Ya, ada ornamen, ada hiasan-hiasannya. Yang paling ngetren sekarang itu pakai apa? Hiasinya? Ya, dan apa lagi? Itu editing video ya. Yang literasi itu tidak bisa berupa tulisan, gambar dan video juga, gambar bergerak. Ya, gambar bergerak. Di sini berarti untuk literasi digital. Apakah di sekolah kita sudah ada menyediakan platform atau aplikasi yang menampung kreativitas siswa? Selama ini tidak ada atau belum? Belum ya, belum ada. Kalau yang untuk yang non digital ada? Ada, yang kita pakai mading kan? Sekarang kita mau fokusnya ke yang literasinya digital. Ya, digital itu berarti dia harus kita buat dulu di dalam tampilan digital ya. Nanti kita tentukan kita letakkan di mana. Ya, jadi untuk hari ini kita akan mendiskusikan bagaimana kalian berperan dalam platform digital literasi digital yang ada di SMA Negeri 3 Bengkalis. Ya, di sini saya akan memberikan kertas, boleh kalian tulis pendapat kalian. Apa saja bentuk literasi digital yang bisa ditampilkan di platform literasi? Atau lebih kerennya kita pakai mading juga ya. Kita madingnya tidak yang langsung nampak barangnya seperti tempelan-tempelan itu, kita secara digital. Tolong dibagikan. Benar? Kalian tulis bentuk literasinya apa aja yang digital itu. Tulis ya bagian yang tidak nanti ditempel di depan. Tulis
tulis yang bagian yang tidak. Oke, saya kasih waktu 5 menit, Mama. Yang tulis, literasi digitalnya dalam bentuk apa? Ya, tadi saya bilang. Apakah puisi, pantun, lagi artikel. Kemudian bentuknya saya biasanya dalam apa misalnya tampilannya apakah dalam apa? Ada ornamen hiasannya. Oke, boleh lanjut ya. Jadi bisa misalnya kalian berupa gambar. Apa tadi yang berupa gambar ada tulisannya misalnya komik. Berupa komik. Ya, temanya boleh kalian tentukan. Misalnya tema olahraga dalam bentuk komik. Boleh ditulis salah satunya itu. Nanti yang sudah selesai boleh nempel di depan. Sudah selesai. Isi lagi. Yang kalian minati, yang sering dibaca, apa yang kalian sering baca? Ya, gitu. Ya, temanya apa gitu? Jangan lupa tuliskan nama ya. Nanti kita lihat. Oke, yang sudah selesai di dokter atau ini siap sekarang. Lanjut. Berarti di sini kita mau melihat tadi tema apa saja yang bisa kita tampilkan di forum atau di platform literasi digital ya. Oke, kita fokuskan ya seperti mading ya, majalah Gigi, kemudian majalah Gigi tapi secara digital yang berisi karya-karya dari siswa ya, khusus siswa ini. Oke, tadi kan kita lihat untuk kalau menurut temannya ini Steffi itu komik ya dengan tema romansa. Iya. Nah, kita lihat dulu untuk Steffi. Boleh ya, karena si hubungan hal yang positif kita. Oke. Nah, yang lagi. Ini ada Ina itu temanya adalah kenangan di sekolah dalam bentuk komik. Boleh. Komik itu bergambar. Kemudian ada lagi Vicky, novel tema sosial atau persahabatan. Cakupannya luas ya, cakupannya luas. Kemudian lagi misalnya ada komik tema kehidupan siswa di sekolah. Ya, dan lagi membuat media sosial menyebarkan informasi dan artikel baru. Tidak ada grupnya ya, ada grupnya. Kemudian pantun ya, puisi ini dalam bentuk digitalnya kita berhasil di tulisan yang fontnya berwarna-warni, itu lebih menarik. Ya, oke, terima kasih atas masukan dari kalian semua, tepuk tangan untuk kita semua. Kalau misalnya mading yang sudah ada di sekolah kita itu, kalian membacanya harus berada di sekolah atau bisa di luar sekolah. Kalau mading yang sudah ada, harus datang ke sekolah, harus datang ke di mana mading itu berada. Sekarang kalau bisa diakses di mana saja, kapan saja, itu kita perlu apa? Oke. Ke internet ya. Sekarang kita mau membentuk atau membuat satu aplikasi yang bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja. Itu dia dari menggunakan platform ya
mading digitalnya dalam bentuk website. Yang versi gratisnya itu namanya Google Site. Jadi untuk kedepannya Ibu harapkan kita bisa menampilkan, khususnya siswa bisa menampilkan hasil karya berupa kreativitas kalian, ya, temanya bebas, asal yang positif, ya, itu kalian tampilkan di Mading Digital SMA 3 Galis, namanya Mading Digital. Kebetulan kalian sudah ada percobaan, mungkin nggak ada yang akses ya. Nah itu salah satunya kenapa kalian dikumpulkan di sini, kita sharing, menampung aspirasi dari siswanya, ya. Jadi untuk tahap awalnya mungkin kita akan nanti cari, mungkin ada dari kalian ini punya keahlian di bidang IT-nya agak bagus, kita gabung jadi admin. Ya, ini nanti diseleksi. Kemudian kita nanti gimana? Per edisinya kalian mau gantian atau gitu aja? Gimana? Ada yang mau ngasih pendapat? OSIS juga, ya. OSIS itu ada seksi apa? Informasi dan apa? Komunikasi. Ya, nanti kita lihat dulu gimana prosesnya. Jadi dia akan menangani itu, menyeleksi. Jadi misalnya kita dalam sebuah seri ada pertemuan, nanti kita tampung karya-karya siswa itu bisa dalam puisi, pantun, artikel, ya. Kita tampilkan dia secantik mungkin, mudah dibaca dan enak dilihat, ya, mudah dibaca dan enak dilihat. Oke, tapi sampai di sini ada kira-kira mau didiskusikan lagi. Oke, nanti kesimpulannya untuk pertemuan kita hari ini, literasi digital itu bisa kita bentuk, kita buat ya platformnya untuk menampung dari hasil kreativitas siswa, ya, hasil kreativitas siswa dalam bentuk website, ya, dalam bentuk website, khususnya itu Google Site yang versi gratis, Google Site, ya, Google Site. Nanti kita bisa ditautkan juga ke website sekolah, ya. Kalau untuk tampilannya ini udah ada melihat yang percobaan kemarin. Ya, saya kira sampai di sini untuk kegiatan kita. Terima kasih atas partisipasi kalian semua dan mudah-mudahan untuk kegiatan kita ini bisa berjalan ke depannya lebih baik. Saya sudah dengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.